Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semuanya baik ya. Jumpa lagi dengan Bunda Dwi dengan renungan pagi. Ya, teman-teman semuanya sehat ya? Semuanya sudah mandi? Sudah pada sarapan ya? Hari ini Bunda ada di sekolah. Bunda ada di kelas lama kita ya. Yang kangen dengan kelas kita, sekolah kita. Kita ada di kelas yang lama ya. Oke teman-teman, kita akan mulai renungan pagi ini dengan puji nama Tuhan dari terbit matahari. Bisa ya? Kita nyanyikan bersama-sama ya teman-teman. Oke, boleh sambil bergerak. Kita pakai musik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur Tuhan, Tuhan tetap memberkati kami, Tuhan tetap berada di dalam hati kami. Tuhan juga tetap memberikan dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan Yesus, hari ini anak-anak-Mu, khusus anak KB Immanuel akan mendengarkan renungan firman-Mu. Mari Tuhan ajari kepada kami boleh mengerti isi dari firman-Mu Tuhan, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Haleluya, amin. Oke teman-teman, kita mau baca Alkitab kita ya. Nanti Bunda akan bercerita. Kalau baca Alkitabnya biar dibacakan Mama di rumah ya. Cerita hari ini terambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai selesai ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai selesai. Nanti minta tolong mamanya atau papanya atau kakaknya untuk membacakan. Nah, hari ini Bunda akan ceritakan. Nah, teman-teman, cerita hari ini yaitu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketiga kalinya ya. Kemarin yang pertama kepada wanita yang datang ke kuburnya, pada Maria Magdalena. Terus kepada siapa yang baru jalan-jalan kemarin? Muridnya juga. Terus saat
berada di ruangan. Tiba-tiba Yesus datang kan. Nah, ini kelanjutan ceritanya. Saat ini Tuhan Yesus datang lagi kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus menampakkan diri setelah Tuhan Yesus bangkit dari maut, dari kematiannya. Nah, judul cerita hari ini adalah Sarapan di Tepi Danau Galilea. Siap mendengarkan firman Tuhan ya. Setelah sahabat-sahabat Yesus, murid-murid Yesus itu di Yerusalem, tidak di Yerusalem, dan kemarin Bunda sudah cerita mereka balik ke rumah mereka di Galilea. Mereka berinisiatif, daripada ngapain, yuk kita mancing, yuk kita menjala ikan. Kalian ingat kan murid-murid Tuhan Yesus dulu, Simon, Thomas, Yohanes itu adalah para nelayan. Nelayan itu apa Bunda? Nelayan itu adalah orang yang mencari ikan. Nah, ada nggak saudara atau temannya mama atau papa yang pekerjaannya nelayan? Pekerjaannya nelayan itu di laut teman-teman. Biasanya mereka ngambil jala, terus ditebarkan di danau, lalu dapat ikan. Nah, teman-teman, murid-murid Tuhan Yesus ini yaitu Simon Petrus, Thomas, Yohanes, Nathanael, terus 2 murid Tuhan Yesus yang lain. Ada berapa teman-teman? Simon Petrus, Thomas, Yohanes, Nathanael, 2 lagi murid yang lain, tambah Yohanes dan Yakobus ya. Nah, teman-teman, saat itu mereka pergi mencari ikan. Tetapi setelah semalaman mereka capek, mereka di kapal hanya tidur. Jala mereka tidak ditarik sama ikan, nggak dapet ikan teman-teman. Gimana kalau mancing tapi nggak dapet ikan? Sedih kan? Sama dengan murid-murid Tuhan Yesus, mereka juga sedih karena sudah menunggu lama tetapi tidak mendapat ikan. Tambah sedih lagi, matahari yang tadi kita nyanyikan, dari terbit mataharinya sudah mau kelihatan. Kalau mataharinya sudah mau kelihatan, tandanya hari mulai siang. Nah, para nelayan ini kalau mencari ikan itu biasanya malam-malam teman-teman. Kalau sudah malam, ikannya gampang dicari, gampang dijaring. Tapi kalau siang, ikannya mungkin pada main. Nah, susah karena mataharinya sudah akan muncul, murid-muridnya tambah sedih. Ya, satu malam ini kita nggak dapat lauk, kita nggak dapat ikan. Mereka semuanya bersedih. Lalu Yohanes dan murid-muridnya tadi, mereka melihat seseorang dari kapal. Goyang sambil goyang-goyang. Siapa pernah naik perahu? Perahu mesti goyang-goyang. Nah, waktu di atas perahu, di tepi sana ada
ada terlihat seseorang sedang berdiri melihat mereka. Dan orang itu melambaikan tangan. "Hai saudaraku, apakah kamu mendapatkan ikan? Mendapatkan lauk?" Murid-murid Yesus tadi, siapa ya yang melambai-lambaikan itu? Orang misterius. Orang itu siapa ya? Semuanya bertanya, siapa? Bukan temanmu? Bukan. Karena agak jauh jadi tidak terlihat teman-teman. Nah, akhirnya mereka lalu agak mendekat, mendengar suaranya lagi. "Tidak ada ikan yang kami tangkap." Lalu yang tadinya mereka jalannya sudah di kanan, sudah di kiri, sudah di kanan, bolak-balik, tidak ada ikannya. Saat itu posisi mereka jalannya ada di kiri. Ya, waktu di kiri, Tuhan Yesus bilang, "Ayo tebarkan." Orang misterius tadi ya, mereka belum tahu kalau itu Yesus. "Tebarkan jalanmu ke sebelah kanan." Mereka mengikuti enggak? Mereka patuh sama orang misterius itu, teman-teman. Nah, akhirnya mereka angkat jarangnya, lalu terus ditebarkan ke sisi kanan. Kita tebarkan bareng-bareng ya teman-teman. 1, 2, 3, biar. Setelah ditebarkan ke sebelah kanan, kalian lihat enggak? Bunda goyang-goyang. Ini seperti murid-murid Yesus yang ada di sana. Aduh, susah. Berat. Iya. Berat sekali. Tandanya apa teman-teman? Kalau jalannya itu berat, ditarik nggak bisa. Tandanya jala itu sudah mendapatkan ikan. Nah, ikannya nggak cuma 1, 2, 3 teman-teman. Karena berat berarti ikannya banyak. Wow, pasti seneng ya. Sampai ditarik 1, 2, 3, 4. Ya. Lagi 1, 2, 3. Sampai kapalnya bergoyang. Terus ada muridnya yang bilang, "Itu Tuhan. Itu pasti Tuhan Yesus, guru kita." Nah, lalu mereka pakai baju yang tadinya tidak pakai baju. Gini mereka langsung ambil baju terus turun dan mendekati orang misterius itu. Di sana mereka melihat Yesus, melihat orang misterius tadi sudah membakar, ada api yang menyala untuk membakar ikan. Siapa yang suka ikan bakar? Nila bakar, Lele bakar, siapa suka? Nah, lalu Yesus bilang ke mereka, "Ambil ikannya lagi," terus dibakar lagi. Lalu orang misterius tadi lalu melayani murid-murid Yesus tadi. 7 muridnya tadi. Ada Simon Petrus, ada Thomas, ada Yakobus, ada Yohanes, dan ada lagi teman yang lain. Lalu mereka makan. Mereka kayak anak kecil, mereka bengong, suruh makan. Mereka masih kaget ya teman-teman ya. Lalu Tuhan Yesus, ini loh teman-teman, ada gambarnya loh tuh gambarnya kapal ya teman-teman.
mereka pada makan ya, makan ikan, terus makan kue juga, ada kuenya juga loh teman-teman. Ini api unggun yang teman-teman kemarin buat ya. Ini tugasnya udah pada selesai ya. Terus saat itu setelah mereka makan, Yesus duduk di samping Simon dan dia berkata seperti ini, "Apakah kamu mengasihiku?" Simon menjawab, "Engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah dombaku," kata Yesus. "Simon, apakah kamu mengasihiku?" "Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakan domba-dombaku." Yesus menjawab itu lagi. "Simon, apakah kamu mengasihiku?" Simon Petrus nangis teman-teman, sedih teman-teman, nangis. Kenapa? Karena dia ingat waktu Yesus akan disalib, Simon Petrus telah menyangkal Yesus selama 3 kali sebelum ayam berkokok. Dia sedih teman-teman, dia teringat dosanya. Nah, terus Yesus tersenyum dan meletakkan kedua tangan Yesus ke punggung Petrus. Yesus menatap dalam-dalam mata si nelayan si Petrus itu. Di pagi yang cerah itu, kepercayaan diri Petrus pulih kembali. Dia tambah setia lagi kepada Yesus, tambah percaya lagi kepada Yesus teman-teman. Dia tambah percaya diri dan dia merasa sudah diampuni dengan Yesus. Nah, dari cerita ini tuh teman-teman, kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus yang taat kepada Yesus, yang tadinya suruh bertolak dari samping, dari sisi yang kiri, lalu disuruh untuk pindah ke samping kanan, mereka patuh. Terus mereka suruh makan juga patuh, mereka suruh ambil ikannya, mereka juga patuh. Kepatuhan murid-murid Tuhan Yesus itu perlu kita ikuti, dan kita juga belajar dari murid Tuhan Yesus ini tentang kepatuhan dari murid-murid Tuhan Yesus, supaya kita juga lebih patuh dan percaya lagi kepada Yesus. Firman hari ini cukup teman-teman. Bunda pesan kita belajar dari firman Tuhan hari ini untuk kita taat dan kita patuh saat kita menjalani pandemi COVID-19 atau yang disebut corona. Teman-teman harus bersedih seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi. Kalian sedih karena kalian tidak ketemu sama Bunda Dwi, sama bunda yang lain, sama teman-teman. Kalian tidak bisa ke sekolah, ketemu sama teman-teman. Terus kalian juga tidak bisa jalan-jalan. Kalian harus di rumah saja. Itu membosankan ya. Tetapi kita belajar dari firman Tuhan hari ini, dan belajar dari murid-murid Tuhan Yesus hari ini untuk tetap taat ya, taat dan patuh dengan aturan dari pemerintah. Yang tadinya murid-murid Tuhan Yesus taat patuh dengan Tuhan Yesus, saat ini dalam kondisi saat ini kita juga harus taat dengan anjuran dari pemerintah untuk tidak sekolah dulu, untuk di rumah dulu. Selain patuh, kita juga harus terus berdoa semoga pandemi COVID-19 atau corona ini lekas berlalu, kita bisa sekolah lagi teman-teman.
Terima kasih. Kita belajar dari firman Tuhan untuk terus taat kepada Tuhan, tetap belajar taat dan patuh juga dengan aturan pemerintah. Dan jangan lupa teman-teman selalu menjaga kebersihan. Oke, firman Tuhan hari ini cukup. Kita akan ambil sikap berdoa. Kita ambil sikap berdoa teman-teman. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami belajar Tuhan dari firman yang Kau berikan pada kami saat ini. Biarlah kami meskipun di rumah kami boleh dengar-dengaran, kami belajar dengar-dengaran firman Tuhan, kami belajar juga patuh akan firman Tuhan, kami juga boleh lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami belajar dari murid-murid Tuhan Yesus yang patuh akan Engkau. Demikian juga kami Tuhan, biarlah kami juga belajar dari kepatuhan ini dan ketaatan ini supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Ya, kita tutup firman Tuhan hari ini dengan satu pujian. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Oke. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga dipandang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oke teman-teman, jangan lupa teman-teman tetap menghafal doa Bapa kami dan hukum kasih-Nya ya. Terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati.